Saya, Fadli Afandi, akan bercerita sedikit tentang rencana pembangunan pertanian 2020. Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu disajikan fokus perhatian. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional, peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Yang kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisme serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan yang keempat, ekspansi pertanian melalui peluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya serta penyediaan air, irigasi, embung, dan bangunan air lainnya, ungkap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Menteri Pertanian menjelaskan di awal tahun 2020 ini dibutuhkan lompatan yang cepat untuk melaksanakan kegiatan, sehingga berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas. Saya telah menetapkan target peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7% per tahun, gerakan 3 kali ekspor gratis hingga 2024, sarapan KUR sektor pertanian sebesar 50 triliun per tahun, sebut Menteri Pertanian Sultan Yassin Limpo. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menargetkan tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM 7.879 unit pada tahun 2024. Kemudian mengupayakan tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur 500.000 pemuda per tahun. Target lainnya yakni penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024, antara lain melalui family farming, pertanian masuk sekolah, PMS, dan kegiatan dengan perguruan tinggi. Untuk menjamin sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap lini agar fokus dalam mencapai sasaran, maka saya membentuk Komando Strategi Pembangunan Pertanian Konstrani Tarang Mentan Menteri Pertanian. Dijelaskannya, Konstranti menjadi simpul koordinasi di tingkat kecamatan yang bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi berbasis digital, sehingga akan terjadi sinergi yang harmonis dan lapangan terminator dan dikendalikan dari pusat melalui Agriculture War Room. Momentum Rekernas diharapkan sebagai ajang konsolidasi merumuskan langkah strategi pembangunan pertanian mulai dan penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai dan pendistribusian target sehingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Pembahasan ini saya minta dilakukan dalam bentuk workshop oleh masing-masing eselon 1 dengan mitra organisasi perangkap daerah atau OPD lingkup pertanian, cetus Menteri Pertanian Sultan Yassin Limpo. Menteri Pertanian kembali menegaskan agar semua pihak turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran umum kebijakan pertanian ini untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Ayo maju, kalau diam di tempat kita akan tertinggal. Maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Mandiri artinya ada kekuatan untuk melakukan, dan modern adalah bagian dari hidup besok. Pengelolaan pertanian harus modern, dikelola dengan sistem dan manajemen terukur. Pertanian tidak boleh salah, tidak boleh abai karena mempertahankan jutaan perut orang Indonesia, paparnya. Untuk mencapai aspek dan tujuan pertanian maju, mandiri, dan modern, Menteri Pertanian Sultan Yassin Limpo minta semua turut membantu mencapai target yang ditentukan. Tidak ada lagi alih fungsi lahan, dari 2009 sudah ada undang-undangnya. Ini agar menjadi perhatian, jangan sampai ada alih fungsi lahan. Kekuatan pertanian nanti adalah KUR. Gunakan teknologi dan penyuluh sebagai garda terdepan, pungkasnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Syahrul Edi mengatakan dari sebuah target itu, sebagian menjadi tupokasi di jenjang PSP seperti penyediaan alat
mesin pertanian, dan infrastruktur pertanian. Pembangunan embung pertanian direncanakan 400 unit di 30 provinsi dan lebih dari 226 kabupaten kota. Kegiatan dapat berupa embung dan perat di Lotsgram, serta irigasi pompa dan irigasi perpipaan. Irigasi perpompaan alokasi sebanyak 1000 unit di 32 provinsi dan 282 kabupaten kota, dan irigasi perpisahan alokasi sebanyak 138 unit di 23 provinsi dan 59 kabupaten kota. Luas layanan minimal 20 hektar tanaman pangan dan 1 hektar hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tutup Sarwo Edi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan gencar mensosialisasikan program kredit usaha rakyat melalui penyuluh pertanian atau konsentrasi tani yang ada di kecamatan-kecamatan. Subsidi bunga KUR tahun 2020 sebesar 190 triliun rupiah dengan bunga sebesar 6%. Program KUR pertanian ditargetkan sebesar 50 triliun, meliputi tanaman pangan 14,23 triliun, hortikultura 6,39 triliun, perkebunan 20,37 triliun, dan peternakan 9,1 triliun, sebut Sarwo Edi. Itulah tadi beberapa informasi mengenai rencana pembangunan pertanian 2020. Saya Fadli Afandi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.